يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل بسم الله الرحمن الرحيم إن الصرف أم العلوم والنحو أبوها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughata al-arabiyyata min ahsanil lughati fil alam wa ja'alaha min lughatil Qur'anil Karim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ahsani wa afsahil lisani kalaman. كيف حالكم أيها الطلبة البررة ندعوكم جميعا على صحة وعافية وستر تسهيلا لي وتفهيما لكم أنطق أمامكم بالمنطق الصريح باللغة الإندونيسية. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu kita telah pelajari materi daripada as-sarfu dengan materi yang kita bahas daripada sighatu fi'lin madin, sighah fi'il madi. Maka sighah fi'il madi ini akan kita kembangkan lagi pada poin-poin tertentu yang insyaallah akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Maka sighah fi'il madi ini akan kita jelaskan daripada karakter dalam tasrif fi'il madi itu sendiri. Fi'il madi memiliki karakter yang sama ketika dia ditasrif dalam bentuk beberapa bina, antara lain bina sahih akhir, mahmuz fa'in dan lam, mudha'af serta misal. Sedangkan bentuk daripada selain daripada sahih akhir, mahmuz fa'in lam, mudha'af sudasi dan misal wawi ataupun ya'i memiliki karakter berbeda. Akan tetapi fi'il madi yang memiliki bina antara sahih dan misal memiliki karakter yang sama. Perhatikan karakter-karakter daripada fi'il madi ketika ditasrif dalam bentuk bina sahih sampai bina misal wawi ataupun ya'i. Perhatikan fathatun fi akhirih, fathah di akhir daripada fi'il madi itu sendiri. Perhatikan bentuknya dari sahih. Kataba, dhamir huwa memiliki karakter ketika mentasrifnya seperti sahih akhir, yakni lafaz ataupun kalimat fi'il kataba. Perhatikan huruf akhirnya ba, maka dia selalu berharokat fathah. Berharokat fathah, kataba. Perhatikan juga ketika dia bagian daripada dhamir mudzakkar ghaib ataupun dhamir mudzakkar, dhamir muannas, dhamir mutsanna muannas. Dhamir mutsanna mudzakkar, dhamir mutsanna muannas. Perhatikan huruf akhirnya, maka juga fathah, kataba. Ketika juga bertemu dengan dhamir muannas hiya, perhatikan bentuk akhirnya yakni kalimat katabat, maka bagian daripada sahih akhir mahmuz, sahih akhir ataupun sahih salim di sini mahmuz sampai misal, seluruh fi'il madi dalam bentuk dhamir huwa, huma mudzakkar, huma muannas, dan hiya seluruhnya huruf akhirnya diakhiri dengan harokat fathah, yakni dari sahih salim atau sahih akhir sampai pada bentuk bina misal, baik misal wawi ataupun misal ya'i. Sekarang bentuk fi'il madi dalam dhamir-dhamir yang dhammah di akhirnya. Perhatikan seperti kalimat katabu, hum. Perhatikan huruf akhir daripada fi'il tersebut, yakni bu, katabu. Perhatikan, maka dia disebut dengan dhammatun fi akhirih. Maka huruf terakhir daripada fi'il madi adalah ba, dan ba itu harokatnya adalah dhammah, harokatnya adalah dhammah, maka disebut dengan katabu. Seluruh sahih akhir ataupun sahih salim sampai misal, maka bentuk daripada dhamir hum selalu berharokat dhammah.
Sebagai contoh, mahmuz yang bentuknya adalah mahmuz fa, akalu, mahmuz ain, sa'alu, mahmuz lam, qara'u, mudha'af, maddu, mithal, wa'adu, yasaru. Maka seluruhnya diakhiri oleh dhammah pada bentuk huruf terakhirnya. Selanjutnya kita masuk pada sakinatun fi akhirih, sukun di akhirnya. Perhatikan bentuknya. Hunnah katabna. Perhatikan katabna. Katabna. Huruf terakhir daripada fi'il madhi di sini adalah ba. Maka ketika dia bersambung dengan dhamir hunnah yang menunjukkan jamak jamak ghaibah, jamak muannats ghaibah, maka huruf akhirnya adalah sukun, katabna. Begitu juga dalam bentuk dhamir mukhatab, yakni anta. Perhatikan huruf terakhirnya katabta. Kemudian antuma, katabtuma. Antuma di sini bisa antuma mudzakkar, musanna mudzakkar, atau antuma musanna muannas. Selanjutnya antum, katabtum. Maka inilah bentuk daripada sakinatun fi akhir. Dhamir hunna, anta, antuma, dan antum. Selanjutnya dhamir anti, katabti. Perhatikan katabti. Perhatikan akhirnya, yakni sukun, atau dalam istilah nahwunya disebut dengan mabni sukun. Selanjutnya antuma, katabtuma. Sama di sini juga dalam bentuk, kalau antuma di bawah antah ini musanna mudzakkar, kalau di bawah anti ini musanna muannas, bentuknya sama. Kemudian antunna, katabatunna, katabatunna. Kemudian terakhir dhamir ana, yakni mutakallim wahdah. Bentuknya adalah katabatu. Kemudian yang terakhir dhamir mutakallim ma'al ghair, wa huwa nahnu, yakni katabna. Seluruh bina sahih salim atau sahih akhir, mahmuz fa, ain, lam, mudha'af thulathi, misal wawi dan misal ya'i, maka bentuk seluruh tasrifnya sama seperti karakter dalam contoh berikut ini. Perhatikan fathah di akhirnya ketika dia bersambung dengan dhamir huwa, huma mudzakkar, huma muannas, hiya muannas, mufrad muannasa. Kemudian dhamma di akhirnya kalau dia bersambung dengan dhamir hum, jamak mudzakkar ghaib, sakinah fi akhirih, yakni hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, dan nahnu. Maka secara utuh kita ambil sebuah kesimpulan dalam bentuk fi'il madhi dalam bina sahih salim sampai misal wawi ataupun ya'i, maka dia hanya memiliki 3 bentuk huruf akhir saja. Fathah di akhirnya, dhammah di akhirnya, sukun di akhirnya. Selanjutnya kita ambil contoh daripada mudha'af sulasi. Bentuk mudha'af sulasi sama dengan bentuk daripada sahih salim. Madda, maddu. Perhatikan maddadna, tapi bentuknya di sini beda. Madadna, perhatikan. Karena dipisah antara dal ketika dia bertasydid. Maka di sini disebut dengan fukka tashdiduhu, dipecah ketika dia bertemu dengan dhamir hunnah sampai nahnu. Madadti. Perhatikan terakhirnya sukun, madadata, madadatuma, madadatum, madadatunna, madadatum, madadatuma, madatunna, madadatum, madadatu, madadna. Perhatikan karakternya sama dengan bentuk daripada bina sahih salim, kemudian bentuk daripada mahmuzul fa, ain, lam, kemudian bentuk mudha'af sulasinya dalam bentuk misal wawi dan misal ya'i. Masuk kita pada contoh daripada fi'il madhi yang terdapat pada bina ajwaf. Ajwaf terbagi menjadi 2, yakni ajwaf wawi dan ajwaf ya'i. Perhatikan ajwaf wawi dan ajwaf ya'i. Fathatun fi akhiri, fathah di akhirnya. Fathatun fi akhir. Huwa qoma. Perhatikan, qoma, qomat. Ini fathah di akhirnya. Kemudian dhamma fi akhirih, qamu. Perhatikan, qamu. Selanjutnya sakinatun fi akhirih, qumna.
qumta, qumtuma, qumtum, qumti, qumtuma, qumtunna, qumtu, qumna. Selesailah daripada tasrif fi'il madhi, dan insya Allah sisa daripada tasrif fi'il madhi menyisakan bina naqis. Bentuk daripada tasrif bina naqis di sini berbeda daripada tasrif bina baik dari sahih ataupun bina mithal ataupun ajwaf. Maka bentuknya daripada fi'il madhi bina naqis di sini akan berubah daripada bentuk-bentuk tasrifnya, dan insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Sekalian kita akan melihat bagian daripada tadbik fit tamrin. Beri contoh satu saja. Iti li misalan wahidan mastata'ta fil jumlatil mufidah. Ajwaf wawi, ajwaf ya'i. Silakan antum beri contoh dalam jumlah mufidah di sini, dua saja. Yakni bentuk daripada ajwaf wawi dan ajwaf ya'i. Silakan antum kerjakan tugas ini dengan baik, jangan dilalaikan terus-menerus. Jangan dilalaikan terus-menerus karena tugas yang antum kerjakan seringkali antum tinggalkan karena sering antum menunda-nunda waktu. Pergunakan waktu sebaik mungkin, jangan kemudian melalaikan waktu yang berharga ini. Sampai di sini pertemuan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup majelis kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا